Judul cerpen Cahaya Redup. Penulis Neng Neng. Selepas sholat asyar dan berdoa seperlunya, Tardi menatap hamparan sawah selepas mata memandang di hadapannya. Dari teras musola yang terletak di antara petakan sawah terbelenggu pada lamunannya. Berulang kali Tardi menarik napas panjang, mendesah seolah kecewa akan penglihatannya yang tidak jauh dari dirinya. "Pak Tardi, sudah selesai sholatnya?" Tardi terjingkat kaget kala menyadari tiba-tiba seorang pria berperawakan tinggi dengan menggunakan baju koko dan kain sarung yang cukup bersih, tidak lupa peci putih bertengger di kepalanya, tengah menatapnya dalam. "Oh, sudah. Dari tadi saya menunggu jamaah yang lain, tapi tidak ada yang datang. Bahkan waktu sholat sebentar lagi akan berakhir," desahnya dengan nada kecewa. "Iya Pak, kebetulan saya hari ini menjadi buruh di tempat yang agak jauh, jadi baru sempat menunaikan sholat zuhur," ucapnya dengan nada mengeluh. "Tidak apa-apa, silahkan sholat dulu sebelum waktunya habis." Tardi kembali menatap pemandangan di hadapannya setelah pria tadi masuk ke dalam musola. Pesawahan luas sejauh mata memandang, di sana terdapat banyak petani yang tengah memanen padi. Suasana sawah begitu hiruk pikuk, dari mulai orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan ada di sana. Karung-karung gabah berjejer di pinggir pematang sawah, siap diangkut truk yang biasa memuat gabah tersebut dikala panen raya tiba. Tardi lagi-lagi mendesah berat. Di antara banyaknya orang yang tengah bekerja, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengingat waktu sholat. "Saya duluan ya, Pak Tardi. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang tadi sempat tertunda." Tiba-tiba saja pria tadi sudah ada di samping Tardi. Tardi tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya perlahan, memberikan izin pada pria yang tengah berpamitan padanya. "Tumben Pak Tardi ada di sini. Biasanya di jam segini Pak Tardi sedang melakukan zikir di dalam musola." Pria tadi menoleh pada Tardi yang terlihat masih betah memperhatikan pemandangan sekitar. "Iya, kebetulan saya ingin menghirup udara segar dulu. Nanti saya akan melanjutkan zikir dan tadarus saya sebentar lagi," ucap Tardi dengan nada bangga. Pria tadi tersenyum lembut. "Bahagianya jadi Pak Tardi, usia masih muda tapi sudah bisa istiqomah. Beda dengan saya, usia sudah mulai lanjut tapi masih saja dikejar-kejar rasa bingung mencari nafkah. Maklum Pak Tardi, saya hanya lulusan sekolah rendah. Pekerjaan hanya bisa menjadi buruh. Jadi, untuk bisa beribadah sekental Pak Tardi, rasanya begitu susah. Untuk bisa menunaikan kewajiban yang 5 waktu saja, saya sudah bersyukur." Tardi memanggutkan kepalanya berulang kali, tersenyum, lalu kembali berjalan menuju musola untuk melanjutkan tadarusnya yang tadi sempat tertunda. Bagaimana mungkin orang-orang bisa lalai dengan kewajibannya sedemikian rupa, sementara Allah sudah memberikan segalanya? Bagaimana mungkin Allah akan memberikan cahaya kehidupannya jika manusia hanya terus fokus pada dunia? Mereka semua sama saja dengan karunia istriku, batin Tardi bergumam. Sekelebat bayangan karunia istri Tardi terlintas di benak Tardi. Karunia yang sering melaksanakan sholat tanpa terlewatkan, tapi hanya sekedar sholat. Setelah mengucap salam, langsung ngacir melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. 3 hari sudah berlalu. Tardi berada di musola tersebut. Letak musola yang jauh dari jalan raya dan dikelilingi pesawahan membuat Tardi merasa nyaman dan damai ketika melakukan ibadahnya. Dahulu kala, musola tersebut didirikan oleh seorang sesepuh kampung yang memiliki sawah paling luas di sana. Beliau seorang haji. Tujuannya mendirikan musola di sana adalah agar memudahkan para petani yang tengah bekerja di sawah untuk melakukan sholat, jika mereka tidak sempat pulang ke rumah masing-masing. Namun, semenjak Pak Haji meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, musola tersebut menjadi sepi. Sudah tidak ada lagi yang mengingatkan mereka untuk sekedar istirahat dari urusan dunia dengan cara sholat.
Silahkan saja, jika Bapak mau beribadah di tempat ini, tidak perlu meminta izin. Musola ini rumah Allah. Selama Bapak berada di sini untuk niat ibadah, maka warga di sini tidak ada yang keberatan. Ujar salah satu pengurus musola saat Tardi meminta izin untuk menginap di musola tersebut. Jika Bapak ingin beribadah dengan damai, insya Allah, suasana musola ini sangat mendukung, ujarnya lagi. Dan benar saja, beberapa hari berada di musola tersebut, Tardi sungguh merasakan betapa sepinya musola tersebut. Apalagi kala malam tiba, rasa sepi juga dingin menyelimuti tubuh kekar Tardi. Namun, sejatinya tempat tersebut begitu damai dan sejuk, tapi pikiran Tardi masih saja belum bisa fokus 100% dengan ibadahnya. Sesekali kelebatan bayang karunia terlintas di benaknya. Sungguh, anak dan istri adalah ujian terberat kala Tardi tengah menunaikan ibadahnya. Begitu pikir Tardi. Jika sedikit saja Tardi bisa memfokuskan dirinya tanpa harus mengingat urusan dunia, maka Tardi yakin hidupnya akan dihujani cahaya yang terang benderang oleh Yang Maha Kuasa. Begitu keyakinan Tardi. Di rumah, bagaimana mungkin Tardi bisa fokus ibadah jika baru saja Tardi telah melakukan sholat subuh dan sedang berzikir, tiba-tiba saja istrinya yang tengah mengupas sayuran terdengar begitu berisik di dapur. Karunia yang berprofesi sebagai pedagang gorengan keliling harus bangun subuh menyiapkan jualannya. "Ah, kenapa sih sholatnya lama banget? Sini bantuin Nia gorengin bakwan." Teriakan Karunia terdengar begitu nyaring dari arah dapur, membuat Tardi yang tengah berzikir merasa terganggu. "Apa sih? Kamu ganggu banget. Baru juga AA mau zikir, kamu sudah berisik. Tunggu nanti siang saja, setelah AA selesai zikir," ucap Tardi dengan nada meninggi. "Lah, kalau nunggu siang, kapan jualannya tuh, A? Nia kan harus buru-buru, ngejar pelanggan yang mau berangkat kerja." Karunia berkata tak kalah sarkas. "Kamu tuh gak ada habisnya mengejar dunia. Dunia tuh gak akan dibawa mati. Yang penting dalam hidup itu ibadah. Biar kamu mendapatkan cahaya dari Nabi, cahaya dari Allah, biar bisa menerangi hidup kamu yang gelap gulita." "Halah, kebiasaan kamu, A. Yang kamu bahas setiap hari, cahaya, cahaya, cahaya. Cahaya apa, A? Percuma kamu ibadah setiap waktu, tapi gak bisa menghasilkan uang sepeser pun. Kamu gak kerja, A. Tiap hari kamu duduk di atas sajadah, tapi kamu membuat hidup anak orang lain menderita. Istri durhaka. Yang ada di kepala kamu itu cuma duit, 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 dan duit. Terserah kamu mau apa. Yang penting AA sudah ngajak kamu pada jalan kebaikan. Kamu dilahirkan atas kebaikan Allah. Setidaknya saat nanti kamu mati, kamu juga harus membalas kebaikan Allah. Kamu itu harus terus ibadah, biar apapun yang kamu inginkan bisa terwujud." Tardi meninggikan nada suaranya. "AA suami durhaka. AA gak pernah tahu anak AA tiap hari nangis cuma gara-gara kita gak bisa bayar uang sekolahnya. Anak kita malu, A, dibully teman-temannya karena serba gak punya. Karunia sudah berang. Memangnya bayar apa lagi? Bukannya sekolah sekarang gratis? Heran, apa-apa mesti bayar. Kemarin harus bayar buat uang ujian, uang seragam, sekarang buku-buku. Makanya perhatiin anaknya tuh, A. Tanya ke sekolah, keperluan anak apa saja. Dana dari pemerintah tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan anak sekolah. Dasar manusia serakah, apa-apa mesti dijadiin duit. Itu pasti efek pemerintah yang tidak mau beribadah. Manusia yang tidak diberi cahaya kehidupan, ya begitu." Tardi melengos. AA, kenapa protes terus? AA lupa, memang yang bayar seluruh kebutuhan anak dan seluruh kebutuhan rumah tangga ini siapa? Nia, AA, Nia. Nia bela-belain minjem sana sini, jualan gak inget waktu, yang penting kebutuhan kita terpenuhi. Memangnya AA cuma bisa protes sambil diem-diem aja? Mikir atuh, A, mikir. Karunia yang mulai kalap bicara dengan nada paling tinggi, meluapkan segala kesalnya pada suami yang sudah beberapa tahun ini hidup dengannya. "Ngomong apa kamu? Kamu gak tahu aja, Nia. AA ini lagi nyari cahaya Allah.
Kalau Allah mengijabah semua doa-doa AA, bukan cuma AA yang bahagia, tapi kamu juga pasti ikut kecipratan hasilnya, ujar Tardi tak mau kalah. Stres. Karunia diam 1000 bahasa, bukan karena dia tak mampu lagi bicara, tapi bicara dengan suami yang dianggapnya egois tentu saja hanya akan membuang waktu berharganya. Dengan sigap, Nia membawa semua barang dagangannya lalu bergegas keluar dari rumah untuk menjajakan dagangannya dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah. Namun, jika jualannya tersisa, Nia menitipkannya di warung sebelah. Sholat duhanya cepetan ya, bantuin Nia metik daun kangkung di kebun, lumayan buat jajan adik sekolah. Nia berteriak dari arah dapur. Tahu suaminya di jam pulang Nia jualan, pasti sedang melaksanakan sholat duha di kamarnya. Kamu tuh kenapa sih? Berisik. AA lagi ibadah Nia. AA gak ngerti sama kamu. Yang kamu pikirin cuma duit terus. Nia hanya bisa termangu. Tak ingin lagi berdebat dengan suaminya, Nia langsung berangkat ke kebun sendirian. Adek sakit, badannya demam tinggi, teriak Nia di suatu malam. Kompres aja, nanti juga sembuh, ucap Tardi melanjutkan zikirnya. Malam kian larut, tapi anak Tardi dan Nia tak kunjung sembuh. Badannya kian panas, membuat Nia langsung panik dan kalang kabut. Bawa ke dokter atuh si adek, Nia gak tega liatnya. Nia mengiba, mendatangi suaminya yang masih anteng di atas sajadahnya. Kompres lagi aja, AA tanggung lagi zikir, sebentar lagi mau sholat tahajud, jawab Tardi tanpa menoleh ke arah istrinya yang tengah panik. Nia sudah kompresi adek dari tadi siang, tapi demamnya masih saja belum turun juga. Lagian AA ini kenapa sih? Terus aja zikir, tapi anak kamu sekarat dibiarin. AA bisa zikir sambil melakukan banyak aktivitas, gak mesti harus sambil duduk di atas sajadah. AA bisa zikir sambil kerja, sambil duduk, atau sambil melakukan kegiatan lainnya, Nia semakin kalap. Heleh, dasar istri stres. Di mana-mana yang namanya zikir itu harus fokus, biar AA secepatnya mendapatkan cahaya dari Allah, biar doa-doa AA secepatnya dikabul Allah. Tardi tak terima. AA yang stres. AA gak lihat gimana Nia banting tulang buat kelangsungan hidup keluarga ini. AA tiap hari cuma duduk santai di rumah tanpa melakukan apapun. Dasar istri durhaka. Gak paham juga kalau suami lagi nyari cahaya Allah. Astagfirullah, AA. Nia hanya bisa menangis sesenggukan, seolah kehabisan kata. Perempuan itu kembali masuk ke dalam kamar anaknya. Dan semenjak kejadian itu pula, Tardi meninggalkan rumahnya dan memilih untuk tinggal di sebuah musola kecil yang kini ditempatinya dengan alasan ingin fokus beribadah. Di tengah malam yang begitu hening, setelah melakukan zikir seperti biasa, Tardi keluar dari dalam musola. Pikirannya kembali tertuju pada anak dan istri yang beberapa hari ini ditinggalkan begitu saja. Sekelebat Tardi melihat ada kilatan cahaya di ufuk timur. Dengan ternganga, Tardi langsung mengikuti arah cahaya tersebut. Tidak peduli dengan kaki tanpa alas, yang penting Tardi bisa menggapai cahaya tersebut. Apa ini cahaya yang selama ini aku cari? Gumam Tardi, dengan tatapan terus tertuju pada sebuah cahaya yang seolah sedang menuntun dirinya untuk tetap mengejarnya. Tanpa Tardi sadari, dia sudah berjalan cukup jauh, melewati pematang sawah, sebuah sungai, lalu beberapa ladang yang ditanami singkong. Semakin jauh cahaya tersebut, semakin berkilau menuju pada sebuah rumah. Dengan tergesa, Tardi terus mengikutinya. Alangkah bahagianya rumah yang bisa dijatuhi cahaya itu, gumam Tardi. Kepalanya masih mendongak mengikuti cahaya tersebut, sementara kakinya tidak ia indahkan menginjak apa saja yang ada di tanah. Cahaya tersebut menuju pada sebuah rumah yang semakin jauh. Tardi berjalan, maka semakin terlihat jelas rumah tersebut. Cahaya yang Tardi ikuti berhenti, kemudian meredup dan menghilang, digantikan oleh lampu rumahan yang hanya remang-remang. Dek, Tardi termangu. Diam 1000 bahasa kala melihat keadaan yang ada di hadapannya. Tardi memasuki rumah tersebut, suasana terasa dingin. Tangisan pecah di mana-mana.
Lagi-lagi Tardi terpaku. Pak RT, Pak RW, dan beberapa tetangga dekat menatap kedatangan Tardi. Sementara istrinya, Karunia, tengah menangis pilu di pojokan, sedang ditenangkan oleh beberapa tetangga lainnya. "Ada apa ini?" Tardi bertanya tergesa. Semua orang menatap Tardi. Tidak ada jawaban apapun. Tardi mendorong pintu ruang tengah, menghampiri orang-orang yang tengah berkerumun. Dek. Seketika, kaki Tardi terasa melemah, kala netranya menangkap sebuah pemandangan yang sangat menyakitkan. Harumi, putri Tardi satu-satunya, sudah terbujur kaku dengan dibungkus kain kafan. Hai teman-teman, jangan lupa buat like, komentar, share, dan subscribe video ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk membuat karya-karya baru. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton atau mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi ya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Terima kasih banyak teman-teman. See you next chapter ya. Bye.